Halo Izoners. Nah, sekarang gue lagi ada di Bali nih. Sekarang gue lagi diundang nih. Jadi tim Yuzon itu sama rekan-rekan media yang lain tuh diundang untuk merasakan gimana rasanya berkendara dengan CR-V yang terbaru. Jadi ini adalah CR-V Hybrid RS eHEV. Nah, ini unitnya ada di belakang gue dan ini warna merah, men. Wih, gokil. Mantep ya warnanya ya. Oke, mau tahu serunya gimana gua merasakan mobil SUV premium ini? Pokoknya harus nonton terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Ya, sekarang kita memulai perjalanan dari Pandawa Beach di kawasan Nusa Dua menuju titik pertama yang berada di Telaga Singa, yang tepatnya di daerah Gianyar. Nah, menempuh jarak sekitar 38 km dengan medan jalan yang bervariasi, dari perkotaan sampai yang perbukitan. Nah, terus kami ingin tahu juga nih seberapa irit CR-V RS eHEV ini mengarungi jalan-jalan di Bali. Sekarang kita masuk ke jalan tol dan kami mencoba menggeber nih CR-V Hybrid ini. Cuma sayangnya kami dibatasi hanya sampai 100 km per jam. Karena fokus hari pertama untuk pengujian BBM-nya saja. Walaupun dibatasi, gue tetap mencoba Sport Drive Mode-nya nih. Nah, pas injek gas belum sampai terbuka 50%, tapi tenaga yang dihasilkan itu sangat agresif banget nih. Mantep banget guys. Dan mobil ini juga dilengkapi Honda Sensing sebagai fitur keselamatannya. Nah, yang gak kalah unik nih, kami sempat merasakan kecanggihan dari Honda Connect. Nah, inilah salah satu fitur yang paling menyenangkan dari Honda, yaitu kita bisa menyalakan mobil CR-V RS Hybrid eHEV ini lewat Honda Connect. Jadi kita tinggal masuk aplikasinya, terus ada pilihan nih, ada engine start dan stop, dan ini untuk apa lampunya. Bentar ya, kita cek ya. Oke, kita ketik dulu, nyalakan lampu, dan dia akan menyala. Oke, ya kan? Jadi kalau kita misalnya bingung di parkiran basement, jadi kita bisa tahu nih lewat sinyal dari lampu. Oke, terus udah itu, ini kita bisa buka apa kuncinya juga nih. Kita pencet dulu, set, klik untuk membuka. Nah, ini kodenya yang sudah dikasih sama Hondanya, dan lihat apa yang terjadi, dan dia terbuka. Oke. Dia terbuka ini baru kita bisa menyalakan nih. Nih, jadi kita ada salah satu fitur lagi, itu untuk menyalakan engine start stopnya nih. Bentar ya, ini kita coba. Set. Suhunya kita rendahin aja dulu biar nggak kaget si mobilnya. Kita masukkan kodenya dulu, dan wah, nyala guys. Ini nyala nih. Sebagai bukti gua akan buka si mobilnya, dan tara, mobil menyala dengan aman.
Ya, sekarang kita akan lanjut menuju titik terakhir, yaitu di Tanjung Benoa yang menempuh jarak sejauh 23 km. Jadi dengan kondisi jalan yang macet juga, nyobain gimana cara berkendara dengan irit. Dan hebatnya mobil ini adalah penggerak mobilnya itu didominasi motor listrik, jadi sekaligus menghasilkan rendah emisi dan membuat bahan bakarnya jadi lebih irit. Dan hasilnya bikin kagum nih, mobil ini bisa dapat konsumsi BBM-nya di angka 19,3 km per liter dengan jarak total sekitar 61 km. Wow. Honda juga sebelumnya ngelakuin uji internal mereka di Bali juga nih. Dan angkanya tembus sampai 25,6 km per liter. Nah, di hari berikutnya, dengan kita menempuh jarak kurang lebih 56 km, ini kita akan menguji lagi nih. Dan rutenya itu dari Nusa Dua menuju Kintamani lalu berakhir di Seminyak. Yes, akhirnya kita bisa tes performa dari CR-V Hybrid ini nih. Soalnya jalannya juga didominasi area perbukitan yang jalannya cukup curam dan naik turun. Di medan jalan yang naik turun, gue mencoba beberapa fitur kayak deceleration pedal selectors. Jadi sistem hybrid ini didukung teknologi regenerative braking. Jadi bisa berfungsi secara otomatis mengisi ulang daya baterai melalui tenaga yang dihasilkan pada proses deselerasi. Hal ini juga bisa dilakukan secara manual nih. Gokil nggak tuh? Nah, terus penggunaan gear shift B nih. Nah, shift B ini berfungsi untuk memberikan perlambatan yang aman di jalan menurun yang curam dan dilengkapi dengan hill descent control. Nah, dari hasil semuanya, gue cukup kagum dengan keseluruhan dari mobil ini. Dari mesin, fitur, terus desainnya gitu. Apalagi fitur Honda Connect-nya juga bisa memudahkan penggunanya nih. CR-V RSI HEV ini dibekali mesin 2.0L Direct Inject 4 silinder Atkinson Cycle DHC, lalu dipadu dengan eCVT dengan baterai lithium ion berkapasitas 1,06 kWh. Dan mobil ini mempunyai tenaga sampai maksimum itu 207 PS dan torsi sebesar 335 Nm. Sebagai informasi, CR-V terbaru ini muncul dengan dua varian, yaitu CR-V 1500 Turbo dan CR-V RSI HEV. Perbedaannya, kalau yang 1500 Turbo itu punya 7 seater dan untuk CR-V RSI HEV itu 5 seater. Kalau dari harga, 1500 Turbo itu sekitar 739,9 juta rupiah. Sedangkan RSI HEV harganya 804,9 juta rupiah. Teman-teman Newzoners boleh ngasih pendapat nih, gimana merasakan impresi berkendara dari mobil CR-V Hybrid ini nih, atau yang seri 1500 turbonya. Alright guys, akhirnya gue selesai juga untuk tes mobil Honda CR-V terbaru, yaitu CR-V RSI HEV. Gue udah ngerasain kenyamanannya berkendara, dari fitur-fiturnya juga, dari konsumsi bahan bakarnya yang cukup fantastis gitu. Sudah bisa melebihi angka 20 km per liter. Oke, itu aja. Pokoknya saksiin video ini terus. Kalau emang suka, like. Kalau emang ada komen-komen, silakan tulis di bawah dan jangan lupa subscribe. Gua Rangga, pamit.